Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ki Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG, dan yang saya hormati Dr. Imam Bukhari MPDI selaku pembimbing 1 dan Ibu Maufirotul Hamdiah selaku pembimbing 2. Dan tak lupa pula yang saya hormati kedua orang tua saya di rumah. Saya Dewi Sintawati, Prodi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Tadris Umum. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Tindak Tutur Ironi dalam Debat Capres Pilpres 2024 serta implikasinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Terdapat 3 cangkupan yang menjadi bahasan dalam proposal skripsi ini. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah kajian teori, dan yang terakhir adalah metodologi penelitian. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan ini terdiri dari beberapa hal, diantaranya adalah latar belakang, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, dan yang terakhir adalah kajian penelitian terdahulu. Yang pertama adalah latar belakang. Penelitian ini tentunya dilatar belakangi oleh beberapa hal, diantaranya Pemilu 2024, debat capres, tuturan kandidat capres, tindak tutur ironi, dan yang terakhir adalah implikasi tindak tutur ironi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Baik, yang pertama adalah Pemilu 2024. Pada tahun 2024 dilaksanakan pemilihan umum, yang salah satunya adalah pemilihan kepala dan wakil kepala negara. Terdapat 3 kandidat di sini. Yang pertama adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, dan yang kedua adalah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dan yang terakhir adalah pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Tentunya sebelum dilaksanakan pemilihan umum, dilaksanakanlah debat capres yang terdiri dari 5 sesi. 3 sesi debat capres dan 2 sesi debat cawapres. Nah, menariknya di sini para kandidat debat diberikan kesempatan untuk menuangkan visi dan misi mereka. Jadi mereka memberikan visi dan misi sebaik mungkin untuk menarik hati para warga ataupun rakyat Indonesia untuk memilihnya pada saat pemilu datang. Nah, tuturan para kandidat capres di sini mengandung beberapa hal yang bersifat beriming-iming ataupun janji-janji dan bersifat memengaruhi. Nah, di sini tak hanya itu, para kandidat capres tentunya saling menjatuhkan satu sama lain meskipun secara tidak langsung. Nah, tuturan yang menjatuhkan lawan bicara atau lawan tuturnya itu dapat dikatakan sebagai tuturan ironi. Nah, dalam berdebat capres, para kandidat capres seringkali menggunakan tuturan ironi untuk memberikan nilai plus akan dirinya dan menjatuhkan lawan. Nah, di sini alasan peneliti untuk meneliti penelitian tersebut. Karena menariknya adalah visi dan misi yang dituangkan oleh para kandidat capres mengandung sifat-sifat ironi. Dan penelitian ini tentu dapat diimplikasikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Bahasan kedua dari proposal yakni kajian teori. Kajian teori sendiri terdiri dari beberapa bagian, yakni teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama adalah pragmatik, yang kedua adalah tindak tutur, yang ketiga adalah prinsip kesantunan, yang keempat adalah prinsip ironi, yang kelima adalah debat capres, dan yang terakhir adalah pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Nah, yang pertama adalah pragmatik. Pragmatik menurut Levinson merupakan kajian tentang kemampuan penggunaan bahasa dengan menghubungkan dan menyelaraskan kalimat dengan konteks secara tepat. Pragmatik menyelidiki konteks tuturan dan juga makna yang terkandung dalam satu tuturan tertentu. Sedangkan menurut Tarigan, pragmatik adalah menelaah maksud dalam satu tuturan berdasarkan aneka konteks atau situasi tuturnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa makna pragmatik sendiri merupakan suatu kajian yang mempelajari tentang makna bahasa yang dilandasi oleh konteks
ataupun situasi tuturnya. Selanjutnya adalah tindak tutur. Tindak tutur sendiri di sini terbagi menjadi 3, yakni lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Nah, yang pertama adalah tindak tutur lokusi. Tindak tutur lokusi merupakan tindak tutur yang menyatakan sesuatu. Lebih jauh, tindak tutur lokusi adalah tindak tutur yang relatif paling mudah untuk diidentifikasikan, sebab pengidentifikasiannya cenderung dapat dilakukan tanpa menyertakan konteks tuturan yang tercangkup dalam situasi tutur. Kedua adalah tindak tutur ilokusi. Tindak tutur ilokusi sendiri merupakan tindak tutur yang dipergunakan untuk melakukan sesuatu, misalnya menginformasikan, meminta maaf, menyuruh, dan memuji. Dan yang ketiga adalah tindak tutur perlokusi. Tindak tutur perlokusi adalah tindak tutur yang pengutaraannya dimaksud untuk memengaruhi lawan tuturnya. Selanjutnya adalah prinsip kesantunan. Prinsip kesantunan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah prinsip kebijaksanaan, yang kedua adalah prinsip kesederhanaan, yang ketiga adalah penghargaan, kesepakatan, kerendahan hati, dan kesimpatian. Nah, selanjutnya adalah tindak tutur ironi. Tindak tutur prinsip ironi maksud saya. Di sini adalah menjadi pokok cangkupan khusus. Tindak tutur ironi sendiri secara umum dapat dinyatakan sebagai jika penutur terpaksa menyinggung mitra tutur, diusahakan agar tuturan tidak berbenturan dengan prinsip kesantunan. Nah, maknanya prinsip ironi di sini adalah tuturan yang bersifat menyinggung akan tetapi dilontarkan dengan cara sebaik mungkin atau sehalus mungkin agar terdengar tidak menyinggung. Bagian ketiga dari proposal skripsi yakni adalah metodologi penelitian. Terdapat beberapa bagian dari metodologi penelitian di sini. Yang pertama adalah pendekatan dan jenis penelitian, yang kedua adalah kehadiran peneliti, yang ketiga adalah sumber data dan data, yang keempat adalah teknik pengumpulan data, yang kelima adalah teknik analisis data, dan yang terakhir adalah pengecekan keabsahan temuan. Pertama adalah pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini yakni pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Kedua adalah kehadiran peneliti. Yang keempat adalah sumber data dan data. Sumber data dalam penelitian ini adalah diakses dari channel YouTube Kompas TV dan datanya berupa tuturan capres yang dikutip dari sumber tersebut. Yang keempat adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang diambil dalam penelitian ini adalah simak catat. Dan yang selanjutnya adalah teknik analisis data. Teknik analisis data di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pengumpulan data, yang kedua adalah kondensasi data, dan yang terakhir adalah penyimpulan. Nah, yang terakhir adalah pengecekan keabsahan temuan. Pengecekan keabsahan temuan sendiri di sini menggunakan teknik triangulasi data, yang mana teknik triangulasi data sendiri merupakan dengan cara mencocokkan dengan sumber yang ada, sumber yang sudah terpercaya dan juga sudah ada sebelumnya. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.